Shalom Bapak Ibu, selamat bergabung bersama kami GSKI Perdatam pada hari Minggu 31 Januari 2021. Mari kita bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk kita memuji dan membesarkan nama Tuhan. Keadaan apapun yang terjadi di depannya Bapa, dan walaupun dunia ini akan bergoncang, kami tetap katakan, Kau tetap Allah. Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari kita bersama-sama kita katakan, Kau tetap Allah kami, yang kami percayakan ya Bapa dalam kami mengarungi hidup ini. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain,
tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Kami siapkan hati kami ya Bapa, untuk kami memuji dan membesarkan nama-Mu pada pagi hari ini. Layakan kami ya Tuhan, inilah pujian kami. Kami naikkan hanya bagi Engkau ya Yesusku. Terima kasih ya Allah. Amin. Kita masih bersuka cita Bapak Ibu. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita bersama-sama kita angkat pujian Betapa Ku Bersyukur. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Betapa ku bersyukur, betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Kita naikkan pujian kita Bapak Ibu. Betapa ku bersyukur. Betapa ku bersyukur atas segala berkat-Mu. Semua yang Kau berikan berguna bagiku. Allahku yang mulia, memelihara sempurna. Kau sertai langkahku selamanya. Syukur, syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Syukur, ku bersyukur kepadamu. Puji, ku puji agung nama-Mu. Sembah, ku sembah kesucian-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena anugerah-Mu. Aku ada sebagaimana aku ada hanya karena
Haleluya. Masih tetap bersuka cita Bapak Ibu. Kita angkat pujian. Kupandang Engkau Tuhanku. Kupandang Engkau Tuhanku, terasa nyaman jiwaku, lawatan kehadiranmu, teduhkan gelombang jiwaku, pancaran kasih sayangmu, hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga jiwaku, aliran damai sejahtera, ciptakan suasana surga, menuntun arah jalanku, bawaku dekat padamu. Pujian ini mengatakan, kupandang Engkau Tuhanku. Sepanjang hidup kita, hanya Dialah yang menjadi kesukaan. Kupandang Engkau Tuhanku. Kupandang Engkau Tuhanku, dan rasa nyaman jiwaku, lawatan kehadiranmu, teduhkan gelombang jiwaku, pancaran kasih sayangmu, hiburkan susah dan keluh. Engkau air kehidupan, puaskan dahaga jiwaku, aliran damai sejahtera, ciptakan suasana sorga, menuntun arah jalanku, bawaku dekat padamu, menuntun arah jalanku, menuntun arah jalanku, bawaku dekat padamu. Puji Tuhan,
kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Melalui firman yang disampaikan, kami berharap Tuhan, kami dapat diubahkan. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami ya Bapa, selaras dengan Putra-Mu, Yesus Kristus. Dan biarlah kami dapat menjadi pelangi yang indah bagi sesama kami. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Inilah kerinduan kami ya Bapa. Kami mau naikkan kepadamu Yesus. Di lembar hari hidupku, Kau ajarku lukis hatimu dengan ucapan dalam perbuatan, seperti surat yang terbuka, bagaikan merdu simfoni menyentuh setiap pribadi, membalut luka, teduhkan jiwa, hadirkan suasana surga. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Jadikanku pelangi indah di langit hidup sesamaku. Jadikanku hujan berkat di ladang hidup sesamaku. Di ladang hidup sesamaku, di ladang hidup sesamaku. Saya undang hambanya untuk membawakan firman Tuhan.
Mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami bersyukur pagi hari ini kami ada di hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Kami boleh menghampiri tahta-Mu Tuhan. Kembali kami dengan hati yang rindu, kami mau belajar kebenaran-Mu. Urapi kami semua Tuhan. Baik hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan, menyampaikan isi hati-Mu Tuhan, maupun kami yang ada di rumah, yang mau duduk diam, mendengarkan kebenaran-Mu Tuhan. Beri kami hati yang haus dan lapar akan kebenaran. Berikan kami telinga seorang murid yang mau belajar kepada guru. Engkaulah guru kami, guru agung kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Pagi ini kita mau belajar kebenaran. Tema khotbah yang saya sampaikan adalah satu-satunya perjuangan hidup orang percaya. Satu-satunya perjuangan hidup orang percaya. Kita baca dulu di Alkitab kita di Ibrani pasal 12 ayat pertama dan kedua. Ibrani pasal 12 ayat 1 dan 2. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Ayat 2. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus, yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi kita, yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Amin untuk pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebetulnya kalau kita mengaku percaya, kita ditebus oleh darah Yesus dan menerima pengampunan, maka ada sesuatu yang harus kita lakukan. Ada kewajiban yang harus kita kerjakan selama kita hidup di bumi ini. Yaitu bahwa kita masuk ke dalam sekolah kehidupan. Sekolah kehidupan ini berlangsung sepanjang umur hidup kita. Paulus mengibaratkan hal ini seperti sebuah gelanggang pertandingan di mana kita masuk sebagai peserta dalam perlombaan itu. Di dalam lomba lari tentunya targetnya adalah garis finish. Ya. Jadi ada lomba maraton 10 kilo, 10 km, 20 km, ada yang 40 km. Tentu targetnya garis finish. Kenapa ada target? Karena ternyata ada peserta yang tidak mencapai garis finish. Mungkin karena kelelahan, fisiknya tidak cukup, tidak kuat, atau mengalami kecelakaan, cedera otot, dan sebagainya. Nah ternyata target kita sebagai orang Kristen itu juga harus mencapai garis finish. Harus mengikuti perlombaan yang diwajibkan. Ya, tadi di ayat yang pertama tadi, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan. Berarti semua orang-orang yang ditebus oleh darah Yesus ini wajib harus masuk dalam sekolah kehidupan.
Jadi tidak bisa tidak. Kebanyakan orang Kristen berpikir kalau sudah jadi orang Kristen, mengaku percaya, ya sudah. Dia boleh melakukan apa saja tanpa harus bergumul ini melukai hati Tuhan atau tidak. Tanpa harus belajar kebenaran, ya pokoknya sudah mengaku percaya, sudah selamat. Nah, ini sebuah kekeliruan Bapak Ibu. Perjuangan iman orang Kristen adalah pertumbuhan iman. Jadi kalau kita baca pelan-pelan ya. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus. Jadi artinya fokus kita, fokus hidup kita ini Tuhan Yesus. Yang memimpin kita dalam iman. Iman itu artinya apa? Iman itu sikap penurutan kepada Allah. Jadi kehendak Allah kita turuti, itulah iman. Apapun yang Tuhan perintahkan itu kita kerjakan. Nah, Tuhan Yesus itu memimpin di dalam iman. Yang memimpin kita di dalam iman, yang membawa iman itu kepada kesempurnaan. Jadi lewat pergumulan setiap hari kita disempurnakan. Jadi kita harus melihat bahwa ini gelanggang pertandingan, ini perlombaan yang diwajibkan. Kita tidak bisa duduk-duduk manis. Udah pokoknya percaya dah, nanti kalau mati masuk surga. Jangan-jangan kita tidak dikenal Tuhan waktu kita mati nanti. Makanya kita harus berjuang. Injil adalah kabar baik. Injil itu kan artinya tuh kabar baik. Banyak orang Kristen salah menganggap atau menerjemahkan atau menangkap pengertian bahwa kalau Tuhan baik itu adalah Tuhan yang memperhatikan hidup kita. Tuhan yang menyembuhkan kalau kita sakit. Tuhan yang buka jalan kalau kita dalam kesulitan ekonomi. Selalu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat pemenuhan kebutuhan jasmani. Apalagi yang belum dapat pekerjaan, dapat pekerjaan. Yang dulunya levelnya staff, dipromosikan jadi manajer. Wah, itu diterjemahkan Tuhan itu baik tuh seperti itu. Yang jomblo dapat pacar, wah senang juga ya. Kita bukannya nggak boleh berharap Tuhan atau menggantungkan harapan kita untuk hal-hal yang seperti itu, bukannya nggak boleh. Dulu juga saya begitu Bapak Ibu. Waktu belum punya rumah, Tuhan saya perlu rumah. Dapatlah rumah BTN. Dulu saya berpikir itu tidak salah. Kenapa? Karena saya sebagai anak Tuhan yang dari kecil Kristen meminta sesuatu kepada Tuhan itu tidak salah. Kan saya nggak minta ke dukun atau minta ke Gunung Kawi begitu. Jadi saya nggak merasa bersalah. Tetapi ketika saya bertumbuh dewasa, makin mengerti, makin memahami isi hati Tuhan, ternyata yang Tuhan kehendak itu bukan itu. Ya kalau memang bagian kita punya rumah ya belilah rumah. Tapi kalau nggak punya ya nggak apa-apa. Kontrak sampai mati juga nggak apa-apa. Toh statusnya sama saja. Waktu kita meninggal ya tidak dibawa juga itu rumah. Gitu ya. Tapi ada yang dibawa sampai mati. Yaitu apa? Nih, dalemannya ini nih. Batin kita. Maka itu yang harus diperjuangkan. Jadi kalau tema khotbah kita pagi ini adalah satu-satunya perjuangan hidup orang percaya, yang diperjuangkan itu benahi batinnya itu. Jadi memandang kebaikan itu harus dipandang dari kacamatanya Tuhan, jangan kacamatanya kita. Kalau menurut Tuhan yang baik itu adalah bagaimana manusia yang sudah ditebus oleh darah Yesus itu dididik, diajar, diproses. Manusia yang berkarakter buruk diproses sehingga berkarakter ilahi. Masuk sekolah kehidupan, dididik, diajar.
itu baru baik. Jadi manusia yang sudah rusak karena dosa itu harus diperbaiki, atau dengan kata lain itu dikembalikan ke rancangan semula. Diselamatkan itu artinya dikembalikan ke rancangan semula supaya manusia yang berkeadaan rusak itu kembali memiliki pikiran dan perasaan Kristus, memiliki gambar Allah, menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Jadi kalau kita baca di Kejadian 1 ayat 26, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Kitanya di sini Allah ya. Menurut gambar dan rupa kita. Kalau manusia itu tidak segambar dan serupa dengan Allah, maka itu adalah sebuah produk gagal. Jadi otomatis kalau produk gagal dibuang, tidak memenuhi kualifikasi. Nah, karena manusia itu sudah berdosa, jadi semuanya tidak masuk kualifikasi. Karena semua orang telah kehilangan kemuliaan Allah. Jadi tidak memenuhi standar moralnya Allah. Semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu darah Tuhan Yesus dicurahkan 2000 tahun yang lalu itu untuk menebus dosa, supaya kita diberi potensi. Ditebus itu artinya kepemilikannya ditebus dari kepemilikan iblis yang harusnya dihukum, itu ditebus dan sekarang jadi miliknya Tuhan. Tetapi itu tidak serta-merta bahwa yang ditebus itu otomatis masuk surga. Ada persyaratannya. Jadi begini konsepnya. Manusia yang berdosa itu ditebus. Jadi semua dosa dari manusia pertama sampai manusia terakhir itu ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Selesai, sudah selesai. Tuhan Yesus bilang sudah selesai. Tetapi potensi dosa yang ada dalam diri kita ini masalahnya gak hilang. Apakah kalau orang sudah mengaku percaya Yesus dan sudah dibaptis dan ke gereja, karakternya tuh berubah, berkarakter Kristus? Kan enggak. Tetap aja yang tersinggung gampang marah. Yang mata duitan tetap mata duitan. Bener enggak? Ini yang harus dirubah. Ini yang harus diajarin, dididik oleh Tuhan lewat setiap peristiwa dalam kehidupan. Nah, kita harus merespon dengan benar bahwa kalau kita dididik itu Tuhan mau mengubah kita. Kita ketemu masalah, Tuhan itu mau mengubah kita. Jadi kekristenan itu harus ada usaha, harus ada perjuangan bagaimana kita ini bisa menjadi anak Allah yang sah. Di Ibrani 12 ini ada ayat yang ke-5 ya, Ibrani ke-12 ayat 5. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak, hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi kita ini dididik. Seringkali kita menganggap enteng didikan Tuhan. Ini ayatnya bilang begitu ya. Jangan enteng didikan Tuhan. Atau di sisi lain, janganlah putus asa apabila kau diperingatkannya. Baru ditegur sedikit, udah langsung mundur. Gitu. Jadi di satu sisi bandel, yang di satu sisi terlalu sensitif. Gitu. Ini kita perlu belajar terus lewat pergumulan setiap hari. Tuhan menghajar orang yang dikasihnya dan menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Tuh, jelas kan? Kalau kita
diangkat anak oleh Tuhan, ini Tuhan pasti mendidik. Namanya dididik itu pasti nggak enak. Nah, kita jangan berpikir bahwa kalau kita terima didikan Tuhan lewat masalah, lewat kehidupan, lewat pergumulan, kita menganggap bahwa Tuhan itu jahat. Kita menganggap bahwa Tuhan itu tidak adil. Itu salah. Justru Tuhan sayang sama kita. Makanya kita dididik lewat masalah, lewat benturan, lewat penyakit. Itu kita dibentuk Tuhan. Tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak. Tuh. Jadi kalau yang nggak ada ganjaran itu bukan anak. Di situ ditulis anak sah itu huios, tetapi anak-anak gampang. Jadi yang tidak terima didikan itu adalah anak-anak gampang, bukan anak sah, notos. Nah, kita mau jadi notos atau mau jadi huios? Anak Allah yang sah itu huios. Pasti dididik, pasti diajar. Coba anak-anak konglomerat, orang-orang kaya. Pasti dari kecil udah dididik, disetting bakal nurusin usaha perusahaan-perusahaan papanya. Dari kecil suruh les bahasa Inggris, suruh les bahasa Mandarin, dipersiapkan. Lulus SMA dikirim ke luar negeri, kuliah di universitas ternama di dunia. Wah, itu sengsara itu. Bukan enak-enak. Pulang kuliah ditaruh di tempat yang tidak enak. Dari bawah, posisi dari bawah di perusahaannya supaya dia belajar. Nanti ketika dia waktunya sudah cukup, sudah matang, dia menduduki posisi direktur atau presiden direktur menggantikan ayahnya, dia sudah siap. Begitu juga dengan kita. Kita ini pasti dididik sama Tuhan. Karena kita disetting memerintah bersama dengan Tuhan. Kalau kita mau biasa-biasa aja ya nggak bisa. Itu sebuah pelecehan sebetulnya terhadap Tuhan. Bayangkan kalau misalnya kita anak seorang konglomerat di negeri ini. Kita bilang sama papa, saya nggak mau sekolah, capek. Apa itu belajar bahasa Cina, belajar bahasa Mandarin, belajar bahasa Jepang, belajar bahasa Inggris. Wah, pusing ah. Udahlah pokoknya nanti kalau udah lulus sekolah nggak apa-apa dah jadi office boy di salah satu perusahaan papa. Udah nggak apa-apa deh, nggak usah jadi direktur. Waduh, itu orang tua pasti luka hatinya. Kenapa anakku jadi begini? Kok dia nggak mau kerja keras? Padahal papanya dulu kerja keras bangun perusahaan. Nah, sekarang balik lagi kepada perjuangan kita. Perjuangan kita ini adalah bagaimana karakter kita ini diubahkan menjadi seperti Tuhan Yesus. Memiliki karakter ilahi. Nah, perubahan karakter ini harus perubahan seperti yang diteladankan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau kita mengaku percaya Tuhan Yesus, itu harus ada isinya dari percaya itu. Kebanyakan kita mengaku percaya, ya kamu percaya Tuhan Yesus? Ya percaya. Terus ya udah percaya aja. Terus ya udah, nggak ada isinya itu. Saya kasih contoh begini ya. Contoh ya. Misalnya saya ngobrol sama Daniel. Daniel, yuk percaya nggak saya pengusaha? Daniel bilang, ya percaya. Benar percaya. Usaha saya lagi maju loh ini. Pokoknya keuntungan 1 tahun bisa 40-50%. Jadi kalau modal disuntikan misalnya 100 juta, 1 tahun itu keuntungannya 50%. Jadi bisa 150 juta. Wah gede loh. Bunga deposito aja cuma berapa sekarang? 5%, 6% per tahun. Ini kalau misalnya
Saya bilang saya punya usaha keuntungan bisa 40% per tahun. Wah, percaya nggak? Percaya. You punya uang nggak? Ayo simpan uang di perusahaan saya 100 juta. You percaya nggak? Wah, kalau Daniel percaya, dia simpan uangnya itu. Jadi tindakan dari percaya itu ada. Oke, saya percaya. Saya simpan uang. Saya tanam, saya investasi di perusahaan yang saya pimpin. Nah itu baru tindakan. Jadi ada dampaknya begitu. Tetapi kalau misalnya cuma ngomong doang, ya percaya, tapi nggak ada tindakan apa-apa, ya nggak ada dampaknya. Percuma. Kita mengaku percaya ya cuma tiap minggu datang ke gereja, ikut puji-pujian, kasih kolekte. Apalagi sekarang, hari Minggu aja, dulu waktu sebelum ada pandemi corona aja kadang datang, kadang enggak. Sekarang nggak tahu. Ikutin apa enggak di ibadah online-nya. Itu nggak ada dampaknya, percaya seperti itu kosong. Makanya kita tuh harus memiliki isi dari percaya kita tuh apa gitu. Seperti kita bisa mengatakan bahwa Tuhan adalah pertolonganku. Pertolonganku iya itu nggak salah kalimat itu. Tapi isi dari pertolongan itu apa? Kalau cuman Tuhan menolong kita dalam hal pemenuhan kebutuhan jasmani, ya nggak perlu Tuhan juga bisa Bapak Ibu. Semua, kita pengen banyak uang kerja keras juga bisa kok. Itu bisa dilakukan dengan tanggung jawab. Tetapi kalau kita bilang Tuhan kok pertolonganku, pertolongan untuk apa? Untuk mengubah hidup kita, batin kita, diubahkan, dibenahi. Itu nggak bisa kalau nggak Tuhan nggak tolong nggak bisa. Jadi pertolonganku ialah dari Tuhan itu yang mengubah batin kita. Nah perubahan kita ini harus perubahan ke arah Tuhan Yesus. Supaya karakter kita ini semakin serupa dengan Tuhan Yesus. Coba lihat Tuhan Yesus waktu di fitnah, diolok-olok, ngelawan nggak? Kan nggak, diam aja kan. Nah kita kalau difitnah, dibully di medsos ngelawan nggak? Bela diri nggak? Mencari pertolongan nggak? Wah kita balas. Kalau perlu kita ajukan ke jalur hukum. Wah ini pencemaran nama baik nih. Nah itu. Beda kan jadinya. Tuhan Yesus difitnah diam, kita difitnah ngelawan. Jadi beda. Berarti kita belum seperti Tuhan Yesus gitu loh. Jadi satu-satunya perjuangan kita di bumi ini adalah bagaimana kita berubah semakin seperti Tuhan Yesus. Atau dalam yang dibahasakan oleh Paulus itu adalah mengikuti perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Coba lihat ya, yang diwajibkan bagi kita itu adalah perlombaan yang mengikuti Tuhan Yesus sebagai yang memimpin kita dalam iman ya. Jadi kalimatnya begini, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus ya. Karena banyak dari kita nih matanya tidak tertuju kepada Yesus. Lihatnya kepada apa? Oh lihat rumah bagus, kepengen. Lihat mobil bagus, kepengen. Lihat tas bermerek, baju bermerek, gadget bermerek. Itu yang jadi perhatian gitu loh. Ini yang jadi masalah. Matanya tidak tertuju kepada Tuhan Yesus. Loh emang salah Pak kalau kita punya mobil bagus? Ya enggak. Tetapi kalau hati kita terikat di situ jadi salah. Ya, jadi masalahnya itu bukan di rumah, di mobil atau di gadget atau di baju, di tas kita, bukan. Yang masalah itu di sini nih, di batin kita. Hati kita terikat enggak dengan materi itu. Punya mobil bagus nggak masalah. Kalau memang itu bagian kita ya pakailah.
belilah, milikilah. Tetapi kalau kita terikat dengan materi dan kita bangga dengan hal-hal materi seperti itu dan kita merasa ada nilai lebih, wah itu asli pengikut iblis. Jadi kita harus mengarahkan fokus kita kepada Tuhan yang memimpin kita dalam iman. Nah, memimpin kita dalam iman maksudnya pengertiannya gimana sih? Tuhan Yesus itu sudah memberikan contoh teladan ini loh. Iman itu kan penurutan kepada Allah Bapa, kepada kehendak Bapa. Jadi Tuhan Yesus sudah memberikan contoh kepada kita bahwa bagaimana dia taat kepada kehendak Bapa, bahkan taat sampai mati di kayu salib. Itu prestasi luar biasa dari Tuhan kita, Tuhan Yesus Kristus. Dan kita harus mengikuti jejaknya. Bagaimana hidup kita memiliki gaya hidup seperti Tuhan Yesus. Memiliki ketaatan yang sempurna kepada Bapa. Itu memimpin kita di dalam iman. Dan iman itu membuat kita makin lama makin sempurna. Karena di akhir hidup kita, ketika Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, itu yang dilihat, yang dijemput adalah orang-orang yang berkarakter seperti Tuhan Yesus. Allah Bapa lihat, ini modelnya sama nih kayak Tuhan Yesus, seperti putra tunggalku. Tuhan bilang boleh masuk. Yang ini, wah ini ngaku Kristen, ngaku-ngakunya doang nih, tapi kelakuannya kok kayak gitu ya, nggak boleh masuk. Itu saringannya seperti itu, yang berkarakter seperti Tuhan Yesus, yang serupa dengan Tuhan Yesus, itulah yang diterima di kerajaannya. Nah, kita jadi orang Kristen kalau kita nggak berjuang, kalau kita nggak berubah, percuma jadi orang Kristen. Mendingan tidak pernah mendengar Injil tetapi berkelakuan baik. Masih mending. Nah, ada dua hal yang perlu kita perhatikan di sini agar kita bisa mencapai garis finish atau bisa mencapai kesempurnaan iman. Di ayat yang pertama tadi sudah disebut ya. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa. Itu yang pertama. Jadi kalau orang berlari itu bawa beban, bawa ransel berat, kayak mau camping begitu ya. Nggak mungkin dia bisa lari sprint 100 meter atau maraton 20 km. Bawa tas berat-berat, bawa kompor, bawa panci, di belakang bawa baju kayak mau camping begitu. Nggak mungkin, pasti kalah. Itu ada bebannya. Marilah kita menanggalkan beban. Beban itu berbicara mengenai keterikatan akan dunia. Keterikatan akan dunia. Hobi kita, kesenangan kita. Waduh, saya dulu nggak menyadari ya bahwa dan merasa tidak bersalah. Misalnya saya punya hobi apa ya? Hobi musik gitu ya. Nggak merasa bersalah tuh berjam-jam menghabiskan waktu untuk itu. Atau mobil gitu, yang ngurus mobil gitu ya. Wah, divariasiin ini itu segala macam. Dulu nggak merasa bersalah, sekarang saya rasa kalau saya udah terlalu banyak menghabiskan waktu untuk ngurus hobi, kesenangan begitu, Tuhan udah nggak seneng. Saya rasa begitu. Tuhan nggak seneng tuh. Karena kita menghabiskan waktu untuk kesenangan kita gitu loh. Dimana Tuhan tidak ikut menikmati gitu loh. Ini susah ya. Tapi kalau Bapak Ibu terus bertumbuh, pasti bisa merasakan. Itu beban. Itu yang membuat kita ini gak bisa melekat sama Tuhan. Karena kita punya kesenangan sendiri. Gitu. Kita sibuk sendiri seperti anak kecil gitu ya. Dia punya mainan gitu, udah waktunya mandi. Saya punya anak dulu waktu masih kecil, waktu Dian masih kecil tuh. Dian mandi dulu. Dia sibuk.
main sendiri. Dia karena seneng baru dibeliin boneka begitu ya, nggak mau mandi. Nah orang tua kan sedih juga gitu, dikasih mainan malah dia susah diatur gitu ya. Tapi ketika mulai dewasa, beranjak dewasa, wah beda. Dia bertumbuh, dia ingin menyenangkan hati orang tua, bisa bantu mamanya masak, bantu bersih-bersih di rumah. Wah enak, menyenangkan hati orang tua. Demikian juga kita kan gak bisa bayi rohani terus, kita harus bertumbuh dewasa. Sehingga kita bisa berkata kepada Tuhan, Tuhan apa yang harus kulakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Masa kita mau bilang, kita bisa menyanyi Tuhan kaulah segalanya. Tetapi isi dari kalimat itu apa gitu. Atau kita menyanyikan Allah mengerti, Allah peduli. Segala persoalan yang kita hadapi. Coba kalau Bapak Ibu menyanyikan lagu itu, apa yang terlintas dalam pikiran kita? Persoalan apa yang terlintas di situ? Pasti persoalan-persoalan pemenuhan kebutuhan jasmani, ya sakit, yang ada duit, ya kontrakan habis, ya anak nggak nurut sama orang tua. Pasti itu. Tetapi kalau kita menganggap bahwa persoalan kita adalah bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Aduh Tuhan, aku kok masih begini ya, kok gampang tersinggung ya. Kok aku karakterku buruk sekali ya. Itu persoalan kita. Kalau kita berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau yang mempedulikan aku. Engkau yang mengerti persoalan hidupku. Masalahku ini batin kita. Nah kalau kita menganggap begitu, Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti tolong. Jadi menanggalkan beban dan dosa. Dosa udah tahu lah ya. Saya sudah sering mengatakan dosa itu hamartia, kemelesetan. Hamartia itu meleset. Meleset dari apa? Dari kehendak Tuhan. Jadi Tuhan ingin lakukan kita apa, kita lakukan yang lain gitu. Itu meleset. Apalagi kalau bermakna atau bernilai kejahatan, di situ ada nilai unsur kriminalnya. Wah udah itu udah pastilah, udah pasti dosa. Yang tidak berdosa aja, kalau kita meleset dari yang tidak mengandung unsur kriminal saja, kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Tuhan, itu sudah meleset, sudah hamartia, sudah dosa. Jadi itu harus ditinggalkan, harus ditanggalkan. Marilah kita menanggalkan beban dan dosa yang begitu merintangi. Jadi tujuan kita bukan meninggalkan beban dan dosa, bukan. Itu yang merintangi, yang menghambat. Kita nggak bisa lari kenceng, kita nggak bisa mencapai garis finish karena ada beban dan dosa. Itu yang pertama. Yang kedua, tekun. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tahta Allah. Tekun itu dalam teks aslinya ditulis hupomone. Hupomone. Itu artinya tuh kesabaran, ketabahan, ketahanan, ketekunan dalam penantian. Jadi kita tuh berharap Tuhan itu harus dengan sabar, dengan tekun, tahan. Banyak orang gak sabar loh. Disuruh doa 30 menit setiap hari itu. Gak tahan. Gak sabar juga. Ini Tuhan ada gak ya? Tuhan kok seperti diam ya? Tuhan kok cuek aja ya? Wah. Itu diperlukan ketekunan. Diperlukan hupomone. Ketekunan. Baru kita bisa menghadap Tuhan. Baru kita bisa mencapai garis finish. Kebanyakan orang tidak mau dididik Tuhan karena apa? Kita punya dunia sendiri, asik sendiri. Jadi Tuhan mau mengubah kita nggak bersedia dididik. Nah yang begini tuh,
Yang begini itu Tuhan nggak bisa didik, Tuhan nggak bisa ubah kita. Lukas 14 ayat 33, demikianlah pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Itu terikat dengan kesenangan, hobi, dengan hasrat pribadi. Itu harus dilepaskan. Contohnya begini Bapak Ibu. Misalnya kalau hari Rabu kan kita suka ada PA atau 2 malam ya. Atau ada ibadah-ibadah lain ya. Kalau hari Jumat tuh dari Kelapa Gading. Kalau hari Senin dan Kamis tuh ada EBC, Ekumene Bible Course gitu ya. Kalau kita ajak, yuk ikut acara ini bagus nih. Supaya iman kita diperkuat. Kita memiliki pemahaman yang benar akan kebenaran. Wah, jawabannya apa? Aduh, saya nggak punya waktu. Saya sibuk. Banyak urusan. Sebetulnya di balik kalimat tidak punya waktu itu tersirat kalimatnya begini Bapak Ibu. Kalau mau dibikin tegas ya. Kalimatnya begini. Itu bukan prioritas. Jadi ikut pendalaman Alkitab bukan prioritasku. Ada yang lain yang lebih penting. Ya. Itu kalimatnya begitu. Atau kalimatnya bisa begini juga, bahwa mengikuti PA itu tidak penting. Yang lain ada yang lebih penting yang harus saya kerjakan, gitu ya. Padahal Tuhan bilang carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Itu saja sudah tidak sesuai gitu. Itu saja sudah melanggar. Tapi tentu kita tidak bisa menghakimi, oh kalau nggak ikut PA berarti dia, karena motivasinya kan memang berbagai macam alasan gitu ya. Kalau saya nggak ikut di jam yang sama, tapi kan nanti sampai di rumah malam kan saya bisa ikut. Karena sekarang kan rekaman ya dari YouTube ya. Kalau dulu kan harus datang ke gereja. Hari Rabu jam 7 datang di gereja gitu ya. Kalau sekarang kan nggak, mau kapan aja bisa. Rekamannya sudah acaranya sudah lewat ya, di play aja rekamannya. 1 jam kemudian besoknya kalau ada waktu ya bisa juga. Tapi yang penting sebenarnya bukan masalah ikut PA apa enggak, tapi hati kita gitu loh, terikat sama Tuhan apa tidak. Nah di tengah-tengah pandemi corona ini, seharusnya semakin kita berjuang untuk membenahi batin kita. Kita mengikuti gaya hidupnya Tuhan Yesus. Karena kita nggak tahu loh, kita sampai kapan kita bisa hidup ini. Terakhir itu informasi yang kita terima itu bahwa virus corona ini kan makin lama bermutasi. Jadi variannya makin lama makin banyak. Ini variasi yang terbaru virus corona tipe B117 itu ditemukan di Inggris dan sudah menyebar di beberapa negara Eropa, termasuk di Singapura, Malaysia, Indonesia saya nggak tahu ya. Itu memiliki daya sebar 70% lebih kuat dari yang ditemukan pada awal virus ini ditemukan bulan Maret lalu. Jadi dia bermutasi, makin lama makin ganas. Daya sebar 70% lebih kuat. Yang dulu aja kita udah kewalahan, sekarang lebih kuat. Makin kewalahan. Makanya seharusnya kita semakin sungguh-sungguh di dalam kita membenahi batin kita. Kalau enggak ya kita pasti termasuk orang yang dibuang. Atau kita didapati dalam keadaan tidak siap. Waktu kita menutup mata kita tidak siap. Tidak siap menghadap Tuhan. Kalau Pak Eres bilang jangan mati sebelum menemukan Tuhan. Atau jangan mati sebelum keadaan kita berkenan kepada Tuhan. Jadi tujuan kita ini mengikuti perlombaan yang diwajibkan atau perjuangan kita, goalnya adalah bagaimana kita berkenan kepada Tuhan. Kalau tidak berkenan celaka kita.
Kita harus dapat, sebelum kita mati, kita harus dapat pengakuan dari Bapa. Inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Harus dapat sertifikat itu. Kita berkenan kepada Tuhan, baru kita diterima. Inilah perjuangan kita Bapak Ibu. Kiranya Tuhan menolong kita. Kiranya Roh Kudus memimpin kita dari hari ke hari. Supaya kita semakin diubahkan Tuhan. Semakin memiliki karakter seperti Kristus. Serupa dengan Tuhan Yesus. Sempurna seperti Bapa. Mari Bapak Ibu kita menyanyikan sebuah lagu. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau hidup. Ku mau hidup seturut kehendak-Mu Tuhan. Ku mau memberi semua yang dapat ku berikan. Ku mengasihi-Mu lebih dari semua, melayani-Mu di bumi, di surga. Kau ajar ku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Musik mengalun lembut. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita sudah mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Mengingatkan kita ada tugas dan tanggung jawab yang harus kita kerjakan selama di bumi ini. Mengubah batin kita, hati kita, supaya hati kita semakin bersih di hadapan Tuhan, semakin serupa dengan Tuhan, berkarakter ilahi. Kita dikembalikan kepada rancangan semula, menjadi manusia yang memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Mari Bapak Ibu, kita isi perjuangan hidup kita ini, menjadikan satu-satunya perjuangan kita bagaimana kita mencapai garis finish dan kita memperoleh perkenanan Tuhan. Sampai Allah Bapa mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan. Kau ajak ku hidup yang sungguh berarti, seperti hidup yang Engkau jalani. Anggur yang tercurah, roti yang terpecah, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Hidup bermakna, hidup bermakna bagi sesama. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh mendapatkan pemahaman yang lebih kuat, pemahaman baru tentang tugas dan tanggung jawab kami mengisi iman kami, percaya kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan.
Mari Roh Kudus berkaryalah, bekerjalah dalam hidup kami. Supaya kami semakin bertumbuh di dalam iman. Dan kepada Tuhan saja kami mengikut jejak-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat persembahan yang disampaikan kepadamu. Engkau memberkati tangan-tangan yang memberikan persembahan. Tuhan berkati pekerjaanmu di gereja ini Tuhan, GSKI Perdatam. Biar boleh menjangkau, boleh melayani jemaatmu dengan baik Tuhan. Membimbing dan menggiring domba-dombamu sampai di kerajaan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah namamu. Mari Bapak Ibu kita angkat tangan kita. Bapa di surga, izinkan kami memberkati hamba-Mu Tuhan. Memberkati umat-Mu, jemaat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Turunlah segala berkat dari Allah Bapa, kasih dan rahmat dari Tuhan Yesus, dan penyertaan dengan Roh Kudus yang manis, yang membimbing kita dari hari ke hari hingga kita sempurna di mata Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Sebab hanya Engkaulah yang mempunyai kuasa kerajaan, kemuliaan, biar semua yang hidup yang telah Kau ciptakan mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu, mengagungkan, memuliakan nama-Mu. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.